Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat blessing muslim yang berbahagia, kita simak dari Jalaluddin Rumi tentang sastra dan tasawufnya Rumi, biografi Jalaluddin Rumi dan pemikirannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Jalaluddin Rumi adalah sastrawan Islam dan ahlu tasawuf. Sastrawan adalah sebutan bagi penulis sastra, pujangga ahli sastra, intelektual, sarjana atau cendekiawan dan jauh hari dalam diksi klasik. Jalaluddin Rumi merupakan seorang sastrawan Islam yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Sudah diakui oleh dunia bahwa beliau adalah sastrawan Islam ahli tasawuf. Tasawuf adalah suatu cara atau jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat blessing, kita mulai dari biografi Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi adalah seorang ahli tasawuf dan penyair sufi Persia terbesar sepanjang sejarah. Nama lengkapnya Jalaluddin Muhammad bin Husain Al-Katibi Al-Bahri Takalus, atau nama julukan Ar-Rumi dikenakan kepada dirinya karena sang sufi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya, Turki, yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kemaharajaan Romawi Timur. Pada masa Rumi, penduduk kota itu terdiri dari orang-orang Arab, Persia, Turki, Yunani, Armenia dan Yahudi. Orang-orang Kristen keturunan Yunani dan Armenia juga masih banyak terdapat di situ, dan tidak sedikit di antara mereka pernah menjadi murid Rumi. Rumi dilahirkan pada tanggal 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi di Balkh, kalau sekarang bernama Afghanistan. Ketika itu, wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah kerajaan Khwarizmi yang beribu kota di Bukhara, Transoksiana. Rumi wafat pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 672 Hijriah atau 16 Desember 1273 Masehi di Konya. Ayah Rumi, Muhammad bin Husain Al-Katibi alias Bahauddin Walad. Ayahnya adalah seorang ulama terkemuka dari Balkh, kalau sekarang bernama Afghanistan, pada abad ke-12 dan 13 Masehi. Balkh merupakan bagian dari wilayah kerajaan Khwarizmi di Transoksiana, Asia Tengah, dengan ibu kotanya Bukhara. Pada tahun 1210 Masehi, sebelum Khwarizmi diserbu tentara Genghis Khan, Bahauddin Walad bersama keluarganya meninggalkan Balkh tanpa alasan yang jelas. Ada yang mengatakan disebabkan persoalan politik. Raja Khwarizmi ketika itu bernama Muhammad Khwarizmi Shah menentang keberadaan tarikat Kubrawiyah yang dipimpin oleh Bahauddin Walad. Pendapat lain yang tidak sedap ialah karena Bahauddin Walad khawatir terhadap serbuan tentara Mongol yang ketika itu telah menghampiri wilayah kerajaan Khwarizmi. Tetapi pendapat ini tidak didasarkan alasan yang kuat, sebab pasukan Genghis Khan pada tahun 1210 Masehi masih bersusah payah menaklukkan bagian-bagian utara dari negeri Cina yang merupakan jembatan menuju ke Asia Tengah. Bahauddin Walad mula-mula membawa keluarga menuju Khurasan dan Nishapur di Iran Utara. Ketika itu, Rumi masih berusia 7 tahun. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1220 Masehi, kerajaan Khwarizmi yang tengah dilanda krisis internal sekonyong-konyong diserbu oleh Genghis Khan sebagai pembalasan atas dibunuhnya utusan dagang Mongol yang dikirim ke Khwarizmi beberapa tahun sebelumnya. Ketika itu, keluarga Rumi telah meninggalkan Nishapur menuju Baghdad. Tidak lama keluarga Rumi melakukan perjalanan ke Mekah dan baru setelah itu menuju Damaskus. Pada akhirnya, keluarga sang sufi itu menemukan tempat tinggal terakhir yang menyenangkan dan aman dari hiruk-pikuk peperangan di Konya, Anatolia. Sebelum direbut oleh pasukan Bani Saljuk,
Kota ini termasuk wilayah Kemaharajaan Romawi Timur atau Byzantium. Pada akhir abad ke-11 Masehi, Konya direbut oleh Bani Salju yang berkuasa di Anatolia. Hingga abad ke-13 Masehi, Rumi mula-mula mempelajari tasawuf dari ulama terkenal bernama Burhanuddin Al-Tirmidzi. Tetapi guru kerohaniannya yang sebenarnya ialah Syamsuddin At-Tabrizi atau Syamsi Tabriz. Sebelum tampil sebagai ahli tasawuf dan sastrawan terkemuka, Rumi adalah seorang guru agama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Dalam usia 36 tahun, dia sudah bosan mengajar ilmu-ilmu formal. Dia menyadari bahwa pengetahuan formal tidak mudah mengubah jiwa murid-muridnya sebelum jiwa dan pikiran seseorang mendapat pencerahan. Menurut Rumi, tidak akan perubahan itu terjadi setelah mempelajari tasawuf. Rumi menyadari bahwa dalam diri manusia terdapat suatu tenaga tersembunyi yang jika dijelmakan sungguh-sungguh dengan cara yang tepat akan dapat membawa manusia meraih kebahagiaan dan pengetahuan luas. Tenaga tersembunyi itu ialah cinta ilahi atau isyq. Ketika itulah, yaitu pada tahun 1244 sampai 1225 Masehi, Rumi berjumpa seorang darwis agung dari Tabriz, ibu kota Daulah Ilkhan Mongol di Persia pada masa itu, bernama Syamsuddin At-Tabrizi. Pertemuan dengan Syamsi Tabriz ini merubah total kehidupan Rumi. Syamsi Tabriz adalah pemimpin tasawuf yang suka mengembara dari suatu ke kota lain tanpa memikirkan harta dan keselamatan jiwanya. Dia tidak pernah merasa takut akan maraknya peperangan yang masih berkecamuk di tempat-tempat yang dia lalui. Dia benar-benar fakir dalam arti sebenarnya. Dia mengajarkan pada orang-orang Islam yang putus asa dan kebingungan disebabkan penjarahan yang dilakukan pasukan Mongol dan salib. Yang diajarkan Syamsi Tabriz ialah kekuatan cinta ilahi dalam merubah nasib manusia, dan apabila manusia berikhtiar untuk meraihnya, maka ia akan dapat merubah nasibnya itu. Dia juga mengajarkan agar umat Islam senantiasa memerangi kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohan yang bersarang dalam dirinya, terutama disebabkan ajaran Jabariyah dan faham yang mengutamakan taklid. Selama berada di Konya, khutbah-khutbah yang disampaikan Syamsi Tabriz sangat memikat penduduk. Kepribadian tokoh ini juga memberi kesan mendalam terhadap Rumi. Sejak saat itulah, Rumi tidak pernah mau berpisah dari gurunya yang baru itu. Kemanapun sang darwis pergi, Rumi muda selalu mengikutinya. Hingga tiba saatnya, keduanya harus berpisah. Syamsi Tabriz diusir oleh ratusan murid Rumi yang tidak menyukai kehadirannya di Konya dan terpaksa pergi ke kota lain. Rumi merasa sedih dan kerinduannya terhadap gurunya memaksanya juga pergi meninggalkan Konya untuk memperdalam ilmu tasawuf. Ketika itu, Rumi berusia 37 tahun dan pertemuannya dengan Syamsi Tabriz membuat bakatnya sebagai penyair hidup kembali. Maka lahirlah syair-syair yang indah dari tangannya, bertemakan cinta dan kerinduan mistikal. Tetapi, seperti dikatakan Syamsi Tabriz, cinta dapat mentransformasikan jiwa seseorang menjadi lain. Rumi bukan saja mengalaminya, cintanya pada gurunya yang tak kunjung dijumpainya lagi sejak perpisahannya yang terakhir, kini berubah menjadi cinta transendental, yaitu cinta ilahiyah. Maka ia pun mengakhiri pengembaraannya dan kembali ke Konya untuk mengajarkan penemuannya yang baru dalam ilmu tasawuf kepada murid-muridnya. Sejak itu, Rumi bukan saja masyhur sebagai ahli tasawuf dan guru kerohanian, melainkan juga sebagai sastrawan agung dan budayawan terkemuka di seantero dunia Islam. Jalaluddin Rumi adalah pendiri tarekat Maulawiyah di Konya. Ajarannya aliran Maulawiyah ini terkenal dengan cara zikir yang berbeda. Jika para sufi berzikir sambil bersila,
dan menggoyang-goyangkan kepala. Para darwis di aliran ini justru berdiri dan menari, berputar-putar seperti gasing. Jubah mereka berkembang seperti teratai di atas air. Zikir mereka tidak hanya diiringi oleh bacaan Al-Quran dan puji-pujian pada Nabi, tapi juga suara seruling dan rebab, serta fabel dari puisi-puisi Rumi. Dalam tarian ini, para darwis mengenyampingkan nafsu dan ego mereka dan berkonsentrasi pada musik dan lirik yang dimainkan oleh para maulana. Mereka berputar seperti planet-planet dan elektron dalam dunia makro dan mikrokosmos. Ajaran ini berawal dari hilangnya guru Rumi yang bernama Syams al-Din Tabrizi, yang merubah dia menjadi seorang penyair mistik. Untuk mengenang sang guru yang tiba-tiba menghilang entah kemana, dan pencarian Rumi tidak berhasil, maka dia mendirikan tarekat ini untuk mengenang sang guru. Pemikiran Rumi terangkum dalam suatu ajaran teologi metafisik yang terdiri dari pengetahuan tentang Tuhan, manusia dan alam. Tuhan menurut Rumi adalah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, yang dikembangkan dari Al-Quran. Bagi Rumi, motif penciptaan alam semesta oleh Tuhan adalah karena cinta. Sedangkan manusia, menurut Rumi, memiliki posisi yang sangat istimewa, baik dalam kaitannya dengan alam maupun dengan Tuhan. Dalam hidupnya, Rumi menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak dari karyanya yang berupa puisi. Karya ini dipersembahkan kepada gurunya, sang darwis, sebagai bukti cintanya, yang disebut dengan Divani Samsi Tabrizi. Selain itu, juga banyak karya-karya lain yang sudah diterjemahkan oleh para ilmuwan besar dan digunakan dalam masyarakat umum. Walaupun bisa dibilang tarekat ini tidak terlalu besar dibanding tarekat Naksabandiyah, tetapi tarekat ini masih bertahan hidup hingga akhir ini. Dan salah satu mursyid dan sekaligus wakil yang terkenal secara internasional dari tarekat ini adalah Kabir Helminski yang bermarkas di California, Amerika Serikat. Ia banyak menerjemahkan karya-karya Rumi dan dikembangkan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan ajaran yang dikembangkan Rumi, dapat dikatakan bahwa ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena wujud dari cinta, seseorang tidak harus sama, dan dalam pendekatan spiritualnya, terdiri dari zikir dan doa-doa dalam Al-Quran. Karena setiap tarekat yang ada, mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya kebesaran dan kekuasaannya. Dalam konteks dunia modern, tarekat ini berkembang dengan sendirinya, dan banyak diikuti oleh orang Islam di dunia. Banyaknya pengikut ini dikarenakan bentuk spiritualnya yang unik, yaitu tarian para darwis, yang menghayati isi dan maksud dari tarian itu, dengan diiringi alunan musik dan suara hafiz yang merdu. Bahkan, sampai banyak dari orang non-Islam yang tertarik untuk mengikutinya, karena keindahan alunan yang dibawakan oleh tarekat ini. Sahabat blessing muslim yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk pada ragam dan jenis dari sastra Rumi. Sebagai penyair atau sastrawan, Rumi melahirkan karya yang tidak sedikit. A.J. Arbery sebelum menulis bukunya Klasikal Persian Literatur pada tahun 1958, telah meneliti karya-karya Rumi dalam banyak naskah di berbagai tempat. Dia mendapatkan bahwa Rumi telah menulis tidak kurang dari 34.662 bait dan syair dalam bentuk ghazal. Ghazal yaitu sajak-sajak cinta mistikal. Rubai yaitu sajak-sajak 4 baris dengan pola irama teratur AABA yang sangat populer dalam sastra Persia. Dan Masnawi, karangan bersajak seperti prosa berirama dalam sastra Melayu. Kecuali dia juga menulis karangan prosa termasuk rasa dalam wacana ilmiah dan khotbah. Karangan puisi dan prosa dikumpulkan beberapa bunga rampai
seperti berikut ini. 1. Divan Syamsi Tabris. Diwan adalah semacam sajak-sajak pujian, seperti kasidah dalam sastra Arab, dalam sastra Sufi, dan keagamaan. Yang dipuji ialah sifat, kepribadian, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang tokoh. Dalam bunga rampainya ini, Rumi mulai mengungkapkan pengalaman dan gagasannya tentang cinta transendental yang ditemukannya di jalur tasawuf. Kitab ini terdiri dari 36.000 bait puisi yang indah yang sebagian besar ditulis dalam bentuk ghazal. 2. Matsnawi Imanawi, artinya karangan bersajak tentang makna-makna atau rahasia terdalam pada ajaran agama Islam. Ini merupakan karya Rumi yang terbesar, tebalnya sekitar 2000 halaman, dibagi menjadi 6 jilid. Kitab ini juga disebut Usaminama atau sering disebut Kitab Husam, apabila Divan Syamsi Tabris diilhami oleh ajaran gurunya Syamsi Tabris. Masnawi ditulis untuk memenuhi permintaan Husamuddin, yaitu salah seorang murid dan sekaligus sahabat Rumi yang terkemuka. Husamuddin memohon agar Rumi bersedia memaparkan rahasia-rahasia ilmu tasawuf dalam bentuk karya sastra, seperti Hadikoh al-Hakikoh, karya Syesanai, dan Mantik al-Tai, karya Fariduddin al-Atar. Rumi memenuhi permohonan itu. Kitab ini selesai dikerjakan setelah 12 tahun, sejak dituturkan oleh Rumi kepada Husamuddin. Sementara itu, Afzal Iqbal, dalam bukunya Life and Works of Rumi, pada tahun 1956, menyebutkan, buku ini terdiri dari 25.000 bait prosa lirik, sedangkan Ensiklopedia Britannica, pada volume ke-19, terbitan 1952, menyebutkan, terdiri dari 40.000 bait. Abdul Rahman Al-Jami, Sufi Persia abad ke-15 Masehi, menyatakan bahwa Masnawi merupakan tafsir Al-Quran yang indah dalam bahasa Persia, khas Quran Darzabani Pahlavi. Yang dimaksud tafsir oleh Jami ialah taul atau tafsir kerohanian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dalam bentuk karangan bersajak yang indah. Buku ini dianggap sebagai karya Sufi terbesar sepanjang zaman. Nilai didaktik dan sastranya mengagumkan. Setiap jilid memuat pendahuluan dalam bahasa Arab, dan selanjutnya penulisnya menggunakan bahasa Persia. Rumi menguraikan dalam bukunya itu keluasan dari lautan semangat kerohanian dan perjalanan manusia menuju dunia, dan dari dunia menuju kebenaran hakiki. 3. Rubaiyat. Walaupun tidak terkenal seperti Divan dan Masnawi, namun sajak-sajak dalam antologi ini tidak kurang indah dan agungnya dari sajak Rumi yang lain. Bunga rampai ini terdiri dari 3.318 bait puisi. Melalui kitabnya ini, Rumi memperlihatkan dirinya sebagai salah seorang penyair lirik yang agung, bukan saja dalam sejarah sastra Persia, namun juga dalam sejarah sastra dunia. 4. Fihi ma fihi, yaitu di dalam, seperti yang di dalam. Kumpulan percakapan Umi dengan sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Buku ini membicarakan terutama sekali persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah sosial dan keagamaan yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Ia sekaligus merupakan bukti bahwa seorang sufi seperti Rumi juga giat membicarakan persoalan sosial dan keagamaan yang hangat pada zamannya. 5. Makatib. Makatib adalah kumpulan surat-surat Rumi kepada sahabat-sahabat dekatnya, khususnya Salahuddin Zarqub dan seorang menantu perempuannya. Dalam buku ini, Rumi mengungkapkan kehidupan rohaninya sebagai penempuh ilmu suluk. Di dalamnya juga dimuat nasihat-nasihat Rumi kepada murid-muridnya berkenaan persoalan-persoalan amali praktis dalam ilmu tasawuf. 6. Majalis Isabah, yaitu himpunan khutbah-khutbah Rumi di berbagai masjid dan majelis-majelis keagamaan. F.C. Hapol pada tahun 1960 memasukkan Rumi ke dalam tokoh terkemuka mistisisme cinta dan persatuan mistis
atau Judeo Mistika. Mistisisme jenis ini berusaha membebaskan diri dari rasa terpisah dan kesebatangkaraan diri dengan menyatukan diri dengan alam dan Tuhan yang membawa rasa damai dan memberi kepuasan kepada jiwa. Merasa sebatang kara, mistikus cinta berusaha menanggalkan diri hayali yang rendah atau nafs dan pergi menuju diri yang lebih agung, yaitu diri yang hakiki. Menurut pandangan miskus cinta, manusia adalah makhluk yang paling mampu menyadari individualitasnya. Pada saat yang sama, manusia mampu berperan serta dalam segala sesuatu melalui pikiran, perasaan, dan imajinasinya. Tujuan mistisisme cinta ialah melakukan perjalanan rohani menuju diri hakiki dan kebakaan di mana yang satu bersemayam. Melalui karyanya, Rumi mengungkapkan pengalaman dan gagasan keagamaannya secara puitis. Sedangkan kodrat pengalaman yang disajikan Rumi dalam karyanya benar-benar bersifat keagamaan, yaitu suatu pengalaman yang tidak semata-mata dipompa oleh pemikiran falsafi dan pengetahuan formal tentang agama, melainkan suatu pengalaman yang memiliki gaya dan corak hidupnya sendiri, disebabkan oleh dorongan cinta yang membara dalam diri orang yang mengalaminya. Sahabat blessing muslim yang berbahagia, sekarang kita masuki pemikiran-pemikiran dari Jalaluddin Rumi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu, demi berkembangnya channel ini dan lebih banyak memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas lainnya seputar dunia Islam. Yang pertama dari pemikiran Rumi adalah kesatuan eksistensi. Cara pandang Sufi terhadap eksistensi agak berbeda dari kaum teologi atau mutakalimun. Bagi kaum Sufi, eksistensi wujud berarti kenyataan atau kebenaran yang disebut hakiko, dan tiada yang hakiki kecuali kenyataan dan kebenaran tertinggi. Kesatuan hamba dengan Tuhan disatukan oleh rasa cinta yang murni, menghadapi perjuangan hidup dengan hati yang besar, dan sadar akan tempat asal mula jadi. Inilah inti tasawuf dari Rumi. Alam itu menempuh tingkat kemajuan atau evolusi. Sepintas lalu, kita melihat teori evolusi Rumi berdekatan dengan teori dari kaum sains atau kaum materialis. Hanya saja, Rumi mengakui adanya Tuhan atau semuanya di dalam Tuhan, dan kaum materialis tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali. Rumi berpendapat bahwa maut itu tidak usah ditakuti dan bukanlah persoalan yang berat. Mati hanya semata-mata perpindahan dari suatu tingkat ke tingkat yang lain, yaitu perpindahan yang disebut wadatul wujud, memandang kesatuan segalanya dalam satu wujud. Aku telah menyingkirkan dualitas. Aku lihat dua dunia menyatu, satu yang kucari, satu yang kutahu, satu yang kulihat, satu yang kusebut. Dia yang pertama, dia yang terakhir, dia yang zahir, dia yang batin. Aku tidak tahu apapun kecuali Yahuwa dan Ya Manhuwa. Aku mabuk oleh cangkir cinta. Dua dunia telah sirna dari pengetahuanku. Yang kedua, dari pemahaman dan pemikiran Rumi adalah cinta universal atau mahabbah. Dalam pandangan Rumi, penciptaan semesta ini dihubungkan dengan cinta. Menurutnya, hal pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah cinta. Prioritas cinta ketimbang makhluk yang lain. Terbukti karena cintalah yang memotivasi Tuhan untuk menciptakan semesta. Dengan begitu, Rumi menganggap cinta sebagai kekuatan kreatif paling mendasar yang menyusup ke dalam setiap makhluk dan menghidupkan mereka. Cintalah yang bertanggung jawab menjalankan evolusi alam dari materi anorganik yang berstatus rendah menuju level yang paling tinggi pada diri manusia. Cinta adalah samudra tak bertepi, tempat langit menjadi sekadar serpihan-serpihan busa. Mereka kacau balau, bagaikan perasaan Zulaika yang menghasrati Yusuf. Yang ketiga, manusia sempurna, insan kamil. Dalam pandangan Rumi, manusia muncul sebagai hasil akhir
dari proses evolusi yang panjang dan kompleks. Meskipun manusia adalah tahap terakhir dalam perkembangan ini, proses evolusi tidak berakhir pada kematiannya. Perubahan masih perlu dilakukan. Sebagai wakil Tuhan, manusia diberi suatu amanah. Amanat ini, menurut Rumi, merupakan fungsi manusia dalam penciptaan. Pelaksanaannya merupakan tugas manusia yang paling penting. Karena demi kepentingan itulah manusia diciptakan. Bukan hanya para nabi saja yang bisa menjadi manusia sempurna. Setiap individu potensial menjadi manusia dalam keadaan spiritualnya yang paling sempurna. Manusia harus mengupayakannya dengan sangat keras, dengan mengembangkan semua sifat-sifat yang luhur, sehingga mencapai kemampuan terjauh dalam ibadah terus-menerus kepada Tuhan. Karena sang mawar telah hilang dan taman telah hancur, dari mana lagi kita dapatkan wangi sang mawar dari ekstrak air mawarkah? Karena Tuhan tidak dapat dilihat, nabi-nabi inilah yang menjadi representasi dari Tuhan. Yang keempat, kehendak bebas dan takdir. Agar manusia bisa melaksanakan tugasnya yang berat, yakni menjadi manusia sempurna, Tuhan memberinya dua hadiah, kehendak bebas dan pengetahuan sejati atau marifah. Menurut Rumi, manusia sebenarnya bebas memilih. Rumi memandang kehendak bebas secara positif sebagai usaha manusia untuk mensyukuri Tuhan atas rahmatnya. Rumi memberikan konsep takdir yang sangat maju. Ia menafsirkan istilah pasrah atau tawakal dengan dinamis yang telah sekian lama disalahpahami sebagai penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Pandangan Rumi tentang takdir dan ikhtiar sangat berbeda dengan pendapat kebanyakan ahli tasawuf yang senantiasa menyerah dan tunduk saja kepada takdir itu. Kita hidup ialah untuk berjuang terus dan bekerja terus. Menurut Rumi, penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kegagalan, dan kekecewaan sekali-kali tak boleh merintangi manusia dalam berusaha. Apakah yang harus ditakutkan dalam menghadapi kepedihan dan penderitaan? Bukankah kepedihan dan penderitaan adalah wasilah atau jalan buat mencapai lezat? Bahkan di dalam kepedihan itulah tersimpannya kepuasan, dan keduanya, sedih dan puas, dicintai di sisi Allah. 5. Pengetahuan sejati atau al-marifah. Konsepsi Rumi tentang pengetahuan sejati dimulai oleh fakta bahwa Tuhan mengajarkan Adam semua nama-nama. Nama-nama ini merupakan prototipe semua pengetahuan sejati dan langsung berasal dari Tuhan. Marifah sepenuhnya bergantung pada kehendak dan kemurahan Tuhan, bukanlah hasil dari latihan mental. Kebenaran lebih dekat denganmu daripada urat nadimu. Engkau malah melepaskan panah pemikiranmu. Filosofi bunuh diri karena pemikiran yang meletihkan. Biarkan dia meneruskan kesia-siaannya, karena dibaliknya dia mencari kekayaan. 6. Cinta ilahi atau isik. Cinta, menurut Rumi, bukan hanya milik manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga semesta. Cinta yang mendasari semua eksistensi ini disebut cinta universal. Cinta kepada Tuhan menarik perhatian semesta kepadanya, dan Tuhan menciptakan kerinduan di dalamnya untuk kembali dan bersatu. Ketika mabuk, cinta mencapai puncaknya. Perkawinan jiwa dalam penyatuan mistik terjadi. Dalam penyatuan inilah perbedaan antara pecinta dan kekasihnya sirna oleh perubahan ke dalam hakikat cinta universal. Karena cinta, yang pahit menjadi manis. Karena cinta, biji tembaga menjadi emas. 7. Fana dan baka. Setelah manusia mati, ia masih meneruskan perjalanan panjangnya hingga mencapai tujuan akhirnya. Banyak orang terjebak dalam kehidupannya sehingga melupakan asal muasalnya. Mereka mengira akan kekal di dunia. Menurut Rumi, hanya pencari Tuhan yang diibaratkannya seperti elang yang tidak akan lupa pada asalnya. Fana
dan hidup abadi dalam Tuhan. Baka, menurut kaum Sufi, adalah dua keadaan atau dua makomat dalam perjalanan manusia menuju Tuhan. Bako adalah stasiun tempat terakhir. Sahabat blessing muslim yang dirahmati Allah, itulah tadi kisah dari biografi Rumi, jenis dan karya sastranya, dan pemahamannya tentang tasawuf dan ketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.